Baik, salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi salam. Amin, ada sukacita, amin. Oke, pada hari ini kita akan belajar dari kitab pengkhotbah ya, saudara-saudara. Judul khotbah saya bisa tolong ditampilkan ya. Mungkin saudara-saudara tahu ya, lirik lagu ini karena viral ya. Jadi judul khotbah saya bisa ya. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan ya. Mungkin teman-teman ya yang masih muda atau semua pernah dengar lagunya ya. Liriknya jika tidak hari ini, ya mungkin minggu depan ya. Nah, kita buka di dalam pengkhotbah pasal yang 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 ya. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari yang dikerjakan yang berjerih payah? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Silakan duduk saudara-saudara. Nah, judul yang tadi saya bikin ya, itu berdasar dari lirik lagu Batas Senja ya. Coba next ya. Lagu Batas Senja yang berkata bahwa kita usahakan lagi gitu. Jadi lagu ini mengatakan bahwa ada suatu kebahagiaan ya, kesenangan yang belum kita capai gitu. Yang suatu saat mungkin gak hari ini, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan yang bisa kita capai, yang bisa kita raih, yang bisa kita nikmati. Gitu. Itu yang dikatakan oleh Batas Senja. Jadi kita harus berusaha, kita jangan menyerah ya. Kita berharap sama Sang Pencipta. Suatu saat kita akan bahagia. Nah, masalahnya, saudara-saudara, masa bahagia itu tidak selalu kekal ya. Coba next. Ya, sayangnya seringkali waktu berkata lain ya. Waktu berkata lain. Ada masa-masa kita bisa menikmati rekreasi ya, menikmati hiburan, menikmati kebahagiaan ya. Waktu piknik, waktu bersama keluarga, waktu bersama teman-teman. Tapi waktu berkata lain, bisa saja rekreasi berubah menjadi tragedi. Seperti apa yang terjadi pada kehidupan Louisa Stead di sini ya. Jadi suami Louisa ini tenggelam ketika berusaha menyelamatkan seorang anak. Jadi ceritanya Louisa ini sedang berpiknik bersama keluarganya ya, suaminya dan anak-anaknya di sebuah perahu gitu. Nah, tiba-tiba suaminya ini melihat ada seorang anak yang tenggelam gitu di danau. Akhirnya terjunlah suaminya menyelamatkan anak ini, tapi ternyata suaminya ikut tenggelam bersama anak tersebut. Jadi waktu rekreasi, waktu piknik, waktu bahagia bisa berubah dalam sekejap mata. Dalam hitungan detik bisa berubah menjadi tragedi, saudara-saudara. Bisa berubah menjadi waktu yang sedih, ya, waktu berduka cita. Kalau tadi dikatakan oleh Batas Senja, ada kebahagiaan yang belum kita capai. Tapi terkadang, saudara-saudara, ada masalahnya. Tadi kita baca di, coba next. Ya, masalahnya kita tidak tahu kapan sesuatu terjadi. Ya.
Kita nggak tahu kapan tragedi menimpa kita, kapan bencana menimpa kita, kapan malapetaka menimpa kita. Kita nggak mengharapkan malapetaka menimpa kita. Kita nggak mengharapkan masalah menimpa kita. Tapi datang sendiri, saudara-saudara. Kita nggak tahu kapan terjadinya, kapan datangnya. Ya, coba next ya. Dikatakan oleh pengkhotbah tadi, ada masanya, ada waktunya. Di segala sesuatu di muka bumi ini, di bawah matahari ini, ada masanya, ada waktunya. Kata masa di situ merujuk kepada suatu waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, contohnya seperti musim, ya. Musim hujan kapan? Musim kemarau kapan? Ya kan? Musim semi kapan? Musim dingin kapan? Itu kan sudah waktu yang ditetapkan Tuhan. Matahari kapan dia akan terbit, matahari kapan dia terbenam. Ya, itu kan kita nggak bisa atur ya, saudara-saudara. Kita nggak bisa kendalikan itu waktunya. Sama seperti yang saya katakan tadi, tragedi, masalah, ya, waktu sukacita, waktu pesta, itu kita nggak bisa kendalikan waktunya kapan. Makanya dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Semua ada waktunya. Saya nggak bisa ngatur saudara kapan meninggal atau saya kapan lahir. Saya nggak bisa ngatur ya, saudara-saudara. Ya. Kita nggak bisa ngatur. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membangun. Tadi dikatakan, ya. Semua ada waktunya. Nah, masalah selanjutnya adalah kita bukan saja tidak bisa mengendalikan waktu, tetapi next. Masalahnya adalah hal yang buruk membatalkan hal yang baik, saudara. Segala sesuatu yang baik yang sudah kita bangun, yang sudah kita usahakan, yang kita kerjakan, tiba-tiba ada bencana, ada malapetaka, ada tragedi, semua yang baik itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Ya, makanya dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Seolah-olah meninggalnya kita ini menghapus hidup kita selama ini. Apa gunanya kita lahir kalau ujung-ujungnya meninggal? Kemudian dikatakan ada waktu untuk membangun, ya. Ada waktu untuk meruntuhkan. Apa yang sudah dibangun tiba-tiba ada waktunya kita harus meruntuhkannya. Yang ditanam ada waktunya kita harus cabut, ya. Coba next. Dikatakan untungnya apa? Kelahiran dibatalkan oleh kematian, ya. Penanaman dibatalkan oleh pencabutan, pembangunan dibatalkan oleh keruntuhan, masa damai dibatalkan oleh perang, ya. Pencarian dibatalkan oleh kehilangan, cinta dibatalkan oleh kebencian, ya. Jadinya kita kadang menyesal gitu. Buat apa selama ini saya berusaha, ya? Mungkin saudara pernah menabung gitu kan. Ini tabungan buat anak saya, untuk keluarga saya ke depannya, ya. Tiba-tiba suatu hari ya, ada malapetaka, ada bencana. Akhirnya uang Anda yang selama ini Anda sudah tabung untuk keluarga Anda, untuk masa depan anak-anak Anda, harus Anda habiskan untuk menanggung biaya bencana tersebut. Atau mungkin yang lebih rileks ke anak muda. Coba next, ya. Kalau gitu mending gak usah kenal dari awal. Ini biasanya kalau orang muda habis putus pacaran gitu ya. Ya langsung ada yang ya keras gitu kan. Iya. Tahu gitu ya. Kalau tahu ujung-ujungnya putus, ujung-ujungnya sakit hati, kecewa, ngapain saya kenal dari awal? Ya kan? Rasanya rugi. Makanya dikatakan oleh pengkhotbah tadi, apa untungnya yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Apa? Semua hubungan yang sudah dibangun, semua kekayaan yang sudah kita tabung, ya, semua usaha yang sudah, semua keringat yang sudah kita cucurkan, apa gunanya kalau ujung-ujungnya ada masanya semua itu bisa hilang dalam sekejap mata? Ya. Ini masalahnya, saudara-saudara. Dua problema ini yang kita miliki. Kita tak bisa mengendalikan waktu, dan ada waktu di mana kita akan kehilangan segala-galanya yang sudah kita usahakan. Kebahagiaan kita cuma sementara. Ya. Maka dari itu, kita mau belajar dari kitab pengkhotbah, sikap apa yang harus kita ambil dalam menghadapi waktu yang tidak bisa kita kendalikan ini. Yang pertama, kita lihat bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Kita baca dalam ayat 10 ayat 11, dikatakan, "Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya." Ya, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di ayat 10 dikatakan, segala sesuatu, ya, aku telah melihat kesibukan, ya, segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, yang kita usahakan tadi, hubungan yang kita bangun, ya, kekayaan yang kita tabung, ya, segala usaha yang kita kerjakan itu dikatakan apa? Allah memberikannya supaya apa? Untuk menyibukkan manusia. Coba next, ya. Menyibukkan manusia. Kata menyibukkan di situ bisa berarti merendahkan hati manusia. Ya.
Kalau kita mengingat kembali ya saudara-saudara, Kejadian pasal 3 ya, bagaimana Allah mengutuk pekerjaan manusia. Dari tanah kamu akan mencari makananmu, tapi tanah itu akan menghasilkan duri dan onak. Ya. Berpeluh kamu akan mencari makananmu sampai kamu kembali lagi menjadi tanah. Ya. Jadi usaha manusia sudah dikutuk oleh Allah. Usaha manusia sudah dikutuk oleh Allah sehingga apa? Tujuannya apa? Untuk merendahkan hati manusia. Dalam hal apa? Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Coba nih, manusia direndahkan dalam hal ia tidak tahu bagaimana segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam dunia ini akan jadi indah pada waktunya. Dikatakan di ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita senang membaca ayat ini ya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tapi masalahnya kembali, tujuan daripada Allah membuat kita tidak tahu kapan waktunya akan indah. Ya, kapan usaha kita akan terbayarkan. Kapan segala cucuran keringat kini akan terbayarkan ya. Lelah kita akan terbayarkan. Kita nggak tahu kapan kita akan bahagia. Alasannya apa? Supaya kita rendah hati, sadar bahwa Tuhan yang mengendalikan waktu. Tuhan yang bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan saya. Saya bisa kerja, berusaha menabung sebanyak mungkin untuk keluarga saya. Tapi saya nggak akan bisa buat indah pada waktunya. Bukan saya yang bisa buat indah. Bukan saudara yang bisa buat keluarga Anda indah pada waktunya. Bukan. Cuma Tuhan yang bisa. Dan Tuhan buat kapan waktunya Tuhan akan indah. Misteri. Kamu gak boleh tahu. Tujuannya apa? Supaya kita merendahkan hati. Supaya kita sadar. Ya Tuhan, saya mau percaya bahwa Engkau tahu waktu yang terbaik. Kapan indah pada waktunya. Amin saudara-saudara. Amin. Kita tidak tahu kapan akan indah. Ya. Coba next ya. Kalau tahu mending gitu, tahu gitu mending gak kenal dari awal. Pertanyaannya sekarang, mungkin Anda pernah menyesal, tahu gitu gak usah nabung ya. Ngapain saya ngumpulin kekayaan, ujung-ujungnya ada bencana saya harus tanggung. Ya ujung-ujungnya saya kecewa sama orang ini. Kenapa saya harus kenal? Pertanyaan, tahu dari mana kalau kondisi Anda lebih baik kalau Anda tidak kenal orang itu? Tahu dari mana kondisi Anda hari ini akan lebih baik kalau Anda gak menabung, Anda gak berusaha dulu? Mungkin Anda rasakan kekecewaan, mungkin Anda rasakan sakit hati saat ini karena segala usaha Anda tidak terbayarkan ya. Tapi bagaimana Anda tahu? Seandainya Anda tidak pernah kenal orang itu, seandainya Anda nggak pernah berusaha, bagaimana Anda tahu bahwa hidup Anda akan jadi lebih baik sekarang? Nggak tahu. Saudara nggak tahu, saya nggak tahu ya. Tidak pernah ada yang tahu saudara. Karena kita berpikir, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi ya. Saya sudah berusaha tapi ternyata gagal. Saya sudah berusaha tapi kecewa. Kenapa Tuhan izinkan terjadi Tuhan? Kenapa? Kita bertanya terus kenapa Tuhan izinkan ada penyesalan, ada kekecewaan dalam hidup. Kenapa? Kita bertanya begitu, tapi kita nggak tahu. Seandainya hal itu nggak terjadi dalam hidup kita, mungkin kondisi kita lebih buruk hari ini. Karakter kita, saudara-saudara, sifat kita jauh lebih buruk hari ini. Kita nggak bertumbuh dalam Tuhan. Benar saudara-saudara? Mungkin kita akibat dari masalah atau proses Tuhan itu kita jadi lebih sabar. Seandainya proses itu nggak ada, kita masih jadi diri kita yang sama. Kita nggak belajar menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan, merendahkan diri pada Tuhan. Jadi ada maksudnya, saudara-saudara, segala proses yang kita alami. Nah selanjutnya sikap yang harus kita ambil. Sebentar. Next, coba. Ya, kita mau melihat bagaimana Kristus ya. Dalam kehidupan Kristus pun kita melihat mengapa hal ini terjadi pada Kristus. Kalau kita menjadi salah satu murid Yesus contohnya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah melayani selama 3 tahun ya. Dia sudah bekerja, melayani, menyembuhkan banyak orang, bahkan sampai terkenal ya di seluruh Yudea, di Galilea. Tapi tiba-tiba satu hari Anda melihat dia ditangkap, Anda melihat dia disalibkan. Anda bertanya-tanya di kepala Anda, kenapa? Semua yang sudah diusahakan Tuhan Yesus, semua yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus di muka bumi ini, dia orang baik, dia orang kudus. Tapi tiba-tiba kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa Allah biarkan dia tergantung di atas kayu salib? Kenapa? Kemudian kita melihat ternyata kematiannya pun ada maksud Tuhan. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 6, Yesus mati pada waktu yang ditentukan Allah. Kematiannya, tragedi yang terjadi pada Yesus itu ditentukan Allah. Tragedi yang terjadi pada Anda, pada saya juga saudara-saudara, ditentukan oleh Allah. Dan ada maksud dan tujuan. Sama seperti tragedi yang terjadi pada Yesus. Tragedi Yesus
Apa yang terjadi? Dia mati, itu kematiannya membawa pengampunan dosa, membawa pengudusan, membawa penebusan bagi hidup kita. Dia mati sebelum kita benar, sebelum kita baik, sewaktu kita masih lemah, saudara-saudara. Bahkan, coba kita next, hari kebangkitannya, hari Minggu ini, saudara. Setiap hari Minggu kita beribadah, kita merayakan apa? Kita merayakan kebangkitan Yesus. Kita merayakan Allah yang mampu mengubah tragedi saudara, mengubah tragedi saya menjadi simfoni. Allah yang berhasil mengubah tragedi Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia ubah menjadi simfoni kebangkitan. Dia ubah menjadi simfoni keselamatan yang tidak dapat diganggu gugat, yang tidak dapat diambil, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan iblis. Allah yang sama yang telah mengubah tragedi Yesus menjadi simfoni, Allah yang sama juga yang menyertai kita, saudara-saudara, yang mampu mengubah tragedi kita menjadi simfoni yang indah. Amin, saudara-saudara. Next. Bahkan sekarang kelahiran Yesus menjadi pembagi zaman di dunia ini. Kita boleh digusur ibadahnya, saudara-saudara. Mereka boleh bilang kita kafir, gak apa-apa. Tapi tanya mereka, tahun berapa sekarang? 2025. Sejak kapan? Sejak Yesus lahir. Tanya mereka, minggu libur gak lu? Libur kan? Karena siapa? Karena Yesus bangkit. Amin. Mereka mau gusur ibadah kita, mau hina-hina Tuhan kita. Minggu tetap mau di kantor, di sekolah negeri maupun swasta, libur. Karena Yesus bangkit. Kita rayakan kemenangannya. Amin. Amin. Nah, jadi itu saudara, kita melihat dari kematiannya, hari kebangkitannya menjadi indah, bahkan dirayakan di seluruh dunia. Next, kita mau melihat sikap apa yang harus kita miliki selain kita percaya bahwa Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita harus melihat bahwa bahagia itu sekarang. Kita melihat, baca di ayat 12-13 dikatakan, aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itulah pemberian Allah. Respon kita atas ketidakpastian waktu dalam hidup kita adalah supaya kita menikmati berkat Tuhan dan juga hidup dalam kekudusan. Kita melihat yang pertama ya. Yang terbaik adalah supaya kita menikmati hidup tetapi dalam kekudusan. Jangan sampai kita pisahkan dua ini, saudara-saudara. Menikmati hidup harus dibarengi dengan kekudusan. Jangan cuma menikmati hidup saja ya. Jangan cuma hidup kudus tapi tidak bisa menikmati hidup. Nanti akan saya bahas ya. Coba next, ayat 13 ya. Nah, kita melihat bahwa segala nikmat hidup ini adalah anugerah dari Allah. Perhatikan saudara-saudara, tadi saya kutip Kejadian 3, bagaimana Allah mengutuk pekerjaan manusia ya, yang akan keluar dari usahamu adalah duri dan onak. Tapi kalau kita melihat saudara-saudara, hidup kita tidak sepenuhnya duri, amin. Tidak sepenuhnya onak, amin. Tidak sepenuhnya rugi, amin. Ada untungnya, ada berkat yang masih kita bisa nikmati, ada makanan yang masih dihidangkan di atas meja, ada minuman yang masih menyegarkan tenggorokan kita, saudara-saudara. Bukti bahwa kita tidak layak menerima berkat tersebut. Yang seharusnya kita terima kutuk, tapi Allah masih berkenan memberikan berkatnya dalam hidup kita, masih berkenan memberkati hidup kita, masih berkenan memberkati pekerjaan kita, keluarga kita. Bukti bahwa semuanya adalah anugerah. Amin, saudara-saudara. Semua adalah anugerah. Dan baiklah kita melihat kebaikan Tuhan dalam waktu yang tidak pasti ini, dalam waktu yang tidak bisa kita kendalikan ini. Amin, saudara-saudara. Kita mau melihat hubungan antara kekudusan dan juga kenikmatan ini. Next. Ya, jadi kita harus melihat, saudara-saudara, bahwa anugerah harus dibarengi dengan kekudusan. Ya, kita melihat menikmati berkat Tuhan harus dibarengi dengan kekudusan. Karena segala sesuatu yang seharusnya kita hasilkan adalah kutuk, tapi Allah berkenan memberikan kita anugerah. Ya, sehingga kita harusnya bersyukur, harusnya menyadari saya tidak layak mendapatkannya. Maka jangan sampai, saudara-saudara, kita terlalu menikmati. Ya, kita memberhalakan kenikmatan tersebut. Jangan sampai kenikmatan yang harusnya kita nikmati dengan ucapan syukur sebagai anugerah, kita nikmati sebagai berhala. Kita nikmati sebagai upah, sebagai sesuatu yang pantas saya dapatkan, atau bahkan sebagai sesuatu yang harus saya kejar dalam kehidupan kita. Yang harusnya kita lakukan adalah waktu kita menikmati berkat Tuhan. Berkat itu bukanlah tujuannya, tetapi kita bersyukurnya kepada Allah.
supaya kita jangan jatuh ke dalam hedonisme, saudara-saudara. Kalau hidup kita cuma fokus menikmati berkatnya saja, bahayanya adalah hedonisme. Kemudian kita melihat kita harus hidup dalam kekudusan, ya. Di mana ayatnya? Hidup dalam kekudusan. Kita baca di ayat 12 di bagian terakhir. Daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Menikmati kesenangan, saudara-saudara. Kata tersebut kalau diterjemahkan, ya, ada beberapa terjemahan bahasa Inggris juga mengatakan itu artinya adalah melakukan yang baik, ya. Jadi di sini bersukaria dan melakukan hal yang baik. Ini tadi, menikmati dan hidup kudus, menikmati dan hidup taat pada Tuhan. Tapi kalau kita tinggalkan kenikmatan dan hanya hidup kudus saja, saudara-saudara, kita hidup taat sama Tuhan, kita menjadi orang yang legalis. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang Allah berikan, berkat-berkat Tuhan, kalau kita tidak nikmati dengan ucapan syukur, kita anggap sebagai upah. Karena saya sudah taat, karena saya sudah hidup kudus, karena saya sudah mengikuti perintah Tuhan, makanya saya bisa dapat berkat ini. Makanya Tuhan berkati pekerjaan saya. Jangan, saudara-saudara, ya. Harus kita nikmati ini sebagai anugerah, bukan sebagai upah kita. Amin. Kita harus ingat itu, supaya kita jangan menjadi orang yang legalis, orang yang mementingkan yang mengataskan hukum Tuhan, seolah-olah kita pantas mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi dua ini, saudara-saudara, menikmati berkat dan hidup kudus, maka Anda akan hidup bahagia. Next. Bahagia itu sekarang, saudara-saudara. Kontras dengan apa yang dikatakan oleh batas senja tadi. Jika tidak hari ini tapi minggu depan. Tidak, saudara-saudara. Kebahagiaan saudara itu sekarang. Bukan minggu depan, bukan besok, bukan tahun depan, bukan bulan depan, bukan. Sekarang, waktu Anda merasakan berkat Tuhan yang tidak pantas Anda rasakan. Waktu Anda hidup dalam kekudusan, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu kebahagiaan yang sejati, saudara-saudara. Kemarin di sini kita pemuda membahas tentang rencana, ya, cita-cita kita, ya. Dan banyak ya punya cita-cita yang bagus itu, ingin sukses, ya, ingin hidup kudus bahkan, ya, bagus-bagus. Tapi kembali, ya, saya tidak ingin kita memiliki pola pikir seperti batas senja tadi. Teman-teman di sini boleh punya cita-cita, ya. Tapi jangan sampai cita-cita itu jadi akar kebahagiaan kalian, pusat kebahagiaan kalian. Kalian harus bisa hidup bahagia sekarang. Jangan tunggu, oh nanti waktu saya sudah sukses. Boleh gak sukses? Boleh gak mengejar kesuksesan? Boleh. Tapi jangan sampai nanti kalian gagal di depan, di tengah jalan, kalian rasa terpuruk karena belum dapatkan kesuksesan itu. Firman Tuhan ini tujuannya bukan untuk menahan saudara-saudara yang masih muda untuk maju, untuk mencapai kesuksesan, bukan. Tapi firman Tuhan ini adalah supaya saudara-saudara waktu jatuh, waktu gagal, waktu kecewa tidak terpuruk, tapi bisa bangkit lagi, kejar kesuksesan yang kalian impikan. Begitu juga dengan saudara-saudara yang sudah berumah tangga, ya. Kekecewaan di masa lalu jangan diingat lagi. Apa yang sudah terjadi di masa lampau, tragedi-tragedi, masalah-masalah yang membuat Anda kecewa, yang membuat Anda sakit hati, jangan. Bahagialah sekarang. Jangan jadikan masa lalu itu akar kebahagiaan saudara. Jadikan akar kebahagiaan saudara ada dalam hidup kudus dan menikmati berkat Tuhan yang sekarang Anda nikmati. Keluarga yang Anda bersama-sama dengan Anda, nikmatilah itu. Berkat dari pekerjaan Anda, nikmati. Itu anugerah Tuhan. Hidup dalam kekudusan Tuhan, bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pun berkat. Nikmatilah itu, saudara-saudara. Next, ada sebuah kutipan, ya, dari J.C. Ryle. J.C. Ryle ini kakeknya Angga, ya, saudara-saudara. Ya, J.C. Ryle, pendeta Anglikan, kakeknya Angga, katanya dikatakan di sini, kita sering lupa bahwa ada hubungan antara dosa dan sengsara, antara kekudusan dan kebahagiaan. Allah telah menyusun dengan bijak agar keadaan baik kita bertautan, ya, agar keadaan baik kita dan perbuatan baik kita bertautan bersama. Kadang kita berpikir, oh aduh, hidup kudus itu nanti saya tinggalkan semua kenyamanan saya, ya, kesenangan saya, hobi saya tinggalkan. Saya jadinya hidup kayak petapa gitu kan, nggak bisa hidup bahagia, ya, cuma gitu aja. Enggak, saudara-saudara, hidup kudus itu bahagia. Makanya dikatakan kalau saudara-saudara hidup kudus, ada hubungannya. Kenapa?
Anda bisa merasakan berkat Tuhan. Anda bisa melihat ternyata selama ini kebaikan Tuhan yang tidak dapat saya lihat karena saya benci, karena saya marah-marah, karena saya menggerutu. Waktu saya hidup kudus, waktu saya hidup mengikuti kehendak Tuhan, saya bisa melihat kebaikan Tuhan yang selama ini Dia nyatakan pada saya. Ternyata Tuhan sebaik ini. Saya bisa hidup bahagia. Amin, saudara-saudara. Nah, selanjutnya, poin yang terakhir, kita lihat sikap selanjutnya adalah supaya kita takut akan Allah. Ini pengembangan ya dari poin yang kedua. Tapi kita baca di ayat 14 sampai 15. Dikatakan, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada dulu sudah ada, dan apa yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu." Ayat ini bermaksud apa sih, saudara-saudara? Di ayat 14, Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan itu tidak bisa diganggu-gugat. Masa lalu kita tidak bisa diubah. Masa depan saudara-saudara tidak bisa diubah juga, karena itu sudah Allah tetapkan. Masa kini tidak bisa Anda ubah juga. Situasi yang Anda alami sekarang, situasi yang kita alami, kondisi kita sekarang gak bisa kita ubah, saudara-saudara. Sudah waktunya kita mengalami hal ini. Kita mungkin gak minta hidup di masa COVID, tapi Tuhan tempatkan kita di situ. Kita mungkin gak minta hidup di masa-masa krisis ekonomi seperti ini, tapi Tuhan tempatkan kita di sini sekarang, saudara-saudara. Kita gak bisa ubah. Kita gak bisa pencet pause kayak di televisi di YouTube gitu ya. Kita gak bisa pencet, aduh berhentilah bentar gitu, capek gitu. Gak bisa, saudara-saudara. Semua sudah Allah tetapkan. Tidak bisa ada yang kita ubah. Waktu tidak bisa kita atur, tidak bisa kita ubah. Tapi dikatakan di ayat 15 apa? Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan apa yang akan ada, sudah lama ada. Allah mencari yang sudah lalu. Apa maksudnya? Allah mencari yang sudah lalu. Artinya Allah akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sekarang. Di penghakiman nanti, saudara-saudara. Saudara-saudara tidak bisa mengelak, ya. Kita tidak bisa mengelak, tidak bisa berdalih. Saya nggak punya cukup waktu Tuhan buat bertobat. Saya nggak punya cukup waktu Tuhan untuk ini dan itu, untuk menghidupi keluarga saya, untuk mengasihi. Saya nggak punya waktu Tuhan. Nggak bisa, saudara-saudara. Allah mencari yang sudah lalu. Dia akan melihat bagaimana hidup saudara selama kita ada di sini, selama kita hidup. Bagaimana hidup kita? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan waktu yang telah Allah berikan pada kita. Ya. Jadi Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Oleh sebab itu, hiduplah dengan takut akan Allah. Hiduplah dengan hati-hati. Hiduplah dengan kudus. Dengan iman bahwa Allah yang akan menuntun langkah hidup kita, saudara-saudara. Hiduplah takut akan Allah. Ya, next. Nah, ini ada suatu kutipan lagi ya. Mungkin saudara-saudara pernah nonton film ini ya, Lord of the Rings ya. Mungkin yang tahun-tahun 2000-an gitu ya, yang lahirnya tahun 2000-an, 90-an gitu, pasti pernah nonton Lord of the Rings. Ada satu kutipan di novelnya yang sangat bagus gitu ya. Jadi ini mengisahkan bagaimana ada banyak makhluk-makhluk sihir gitu ya, makhluk-makhluk ajaib gitu yang harus menghancurkan suatu benda gitu. Dan dikatakan oleh salah satu tokohnya, aku harap ya ini tidak terjadi di zamanku. Malah petaka ini, peperangan ini tidak terjadi di zamanku. Tetapi Gandalf ya, penyihir ini ya, yang digambar ini mengatakan, aku juga maunya begitu. Dan juga semua orang yang hidup untuk melihat waktu itu. Tetapi itu bukan keputusan mereka. Yang bisa kita putuskan adalah apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang diberikan pada kita. Kita nggak bisa mengubah waktu, saudara-saudara nggak bisa mengubah. Saudara mungkin mau hidup di zaman penjajahan boleh ya, tapi saudara nggak bisa gitu. Ya. Kembali ke cerita Luisa. Apa responnya terhadap tragedi yang menimpa suaminya? Dia merespon tragedi tersebut dengan mengubah sebuah himne berjudul "'Tis so sweet to trust in Jesus". Sungguh manis percaya pada Yesus. Menandakan imannya pada Tuhan yang menetapkan saat kematian suaminya. Di tengah-tengah tragedi, di tengah-tengah kematian suaminya, dia masih bisa mengatakan, saya mau percaya sama Yesus. Saya mau percaya bahwa Allah mampu mengubah tragedi menjadi simfoni dalam hidup saya. Dan dia mengubah tragedi menjadi simfoni secara literal. Dia mengubah suatu lagu. Aku percaya pada Yesus, pada firman-Nya, pada janjinya. Pada itulah kita berpegang sekarang. Jangan khawatir saudara-saudara akan masa depan saudara, akan hidup saudara. Percaya pada Yesus. Dia yang membagi zaman. Dia yang mengendalikan waktu hidup saudara-saudara. Next.
apa respon kita? Masa lalu nggak bisa diubah, saudara-saudara. Apa yang sudah terjadi, ya? Apakah Anda mau tetap hidup dalam kekecewaan? Apakah kita mau tetap hidup dalam kekecewaan? Masa kini, saudara-saudara, nggak bisa diubah. Apakah kita mau tetap hidup mengeluh akan kondisi kita sekarang? Masa depan tidak bisa diubah. Apakah kita mau tetap hidup dalam kekhawatiran? Kesimpulannya, kita melihat kita nggak bisa kendalikan masa dan waktu, cuma Tuhan yang bisa. Maka dari itu percayalah bahwa Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nikmati anugerahnya dalam kekudusan. Takutlah akan Allah dengan mentaati perintah-perintah dan percaya padanya. Sedikit kesaksian, saudara-saudara. Saya ingat juga waktu, jadi saya semenjak kecil ya, tidak kenal bapak saya awalnya, ya. Sampai kelas 4, ya. Sampai kelas 4, kakak saya bertanya sama mama saya, "Mah, bapak tuh di mana sebenarnya? Kerja apa?" gitu. Nanya, masih kecil lah, ya. Dia kan kelas 5 gitu waktu itu. Akhirnya mama saya terdorong gitu dari pertanyaan kakak saya ini untuk kembali berhubungan dengan bapak saya. Ya, setidaknya kontak-kontakan gitu loh. Ya, dapat nomornya, dihubungi, akhirnya kita ketemu lagi. Kita ketemu, saya bisa ngelihat bapak saya, oh ternyata ini orangnya. Bahkan selama 3 tahun, saudara-saudara, dari saya kelas 4 sampai saya SMP kelas 1, ya. Ada sebulan sekali gitu kami ketemu, saya dengan bapak saya, ya. Suatu kali, saudara-saudara, saya ulang tahun, ya. Mama saya telepon, "Ini anaknya ulang tahun, pulang dong," gitu, ya. Dia bilang, "Itu bukan anak saya." Sakit nggak, saudara? Ya, selama ini 3 tahun melihat, merasa dikasihi, tiba-tiba satu hari dia bilang itu bukan anak saya. Saya nangis lah, ya. Kakak saya kecewa, sakit hati, bahkan sampai mempengaruhi kesehatannya, saudara-saudara. Tapi saya ingat sekali, saudara-saudara, waktu saya masih SMP, waktu saya lagi di depan layar TV, saya berpikir begini, saya nggak mau kecewa sama bapak. Saya mau ampuni bapak saya. Saya nggak mau tahan kekecewaan ini, saya nggak mau tahan sakit hati ini di hati saya nggak mau. Yang lalu biarlah berlalu. Saya nggak bisa ubah itu, saudara-saudara. Mungkin saya bisa bertanya, kenapa Tuhan 3 tahun ini saya dipertemukan dengan orang ini hanya untuk disakiti sama dia sendiri? Ada maksud Tuhan di situ, saudara. Begitu juga dengan hidup saudara. Segala sesuatu akan indah pada waktunya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan. Kami tak tahu ya Tuhan masa depan kami. Masa lalu kami tak bisa ubah. Kekecewaan, sakit hati yang ada mendalam dalam hati kami tak bisa ubah, Tuhan. Situasi kami sekarang juga kami tak bisa ubah, Tuhan. Tapi kami mau percaya, Tuhan, Engkau Allah yang mengatur masa, menetapkan waktu. Engkau Allah juga yang mampu mengubah hidup kami, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sama seperti yang Engkau lakukan ya Tuhan pada anak-Mu Yesus Kristus. Dalam kematiannya, dalam tragedinya, Engkau mampu mengubahnya menjadi sebuah simfoni, menjadi hari kebangkitan. Demikian juga kami percaya ya Tuhan, segala masalah, tragedi, persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, kami tak paham mengapa, tapi kami percaya Engkau mampu menjadikan segala sesuatu indah pada waktu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur, mensyukuri anugerah, berkat yang telah Kau berikan pada kami. Dan juga biarlah hati kami selalu disucikan, dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa sungguh-sungguh hidup bahagia bersama-sama dengan Engkau, di dalam Engkau. Haleluya. Amin.